Selamat pagi kepada Bapak, Ibu Jemaat, baik yang beribadah dari rumah maupun yang hadir di gedung ini. Selamat beribadah di minggu ketiga Prapaskah ini. Bagi Bapak, Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GPIB Kasih Karunia, Badung, Bali, kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Pemberitaan firman Tuhan saat ini disampaikan oleh Pendeta Johannes Wadu. Mari kita saling memberi salam dengan jemaat di sebelah menyebelah kita tanpa berjabat tangan. Jemaat Tuhan, mari berdiri mempersiapkan hati untuk menyambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya di tengah persekutuan kita saat ini. Jemaat Tuhan, kita pertaruhkan ibadah minggu ini ke dalam kemurahan tangan kasih Allah dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing berkata, dan Raja memberi dia segala yang diingini oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Mari kita masuk dalam pengakuan dosa. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita menyadari bahwa tidak ada satupun di antara kita yang bersih dari kesalahan. Mari kita akui semua itu di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh
Kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan. Berbalik dari mengikuti Allah kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Jemaat Tuhan, Allah berkenan mengampuni dosa kita. Maka kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana yang disaksikan dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 yang berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Maka berdasarkan kebenaran sabda Allah ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Bagi kita yang telah menerima pengampunan daripada Allah, maka kekasih Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 21 dan ayatnya yang ke-22 yang mengatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat dipersilakan duduk dan kita bersama-sama mendengar kesaksian pujian
dari vokal grup Pelangi Kasih Memuji Tuhan. Sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa
Jemaat Tuhan, mari kita satu hati mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Kekasih Tuhan, kita berdoa. Inilah kami, umat kepunyaan-Mu ya Allah, yang rindu mendengar kebenaran sabda-Mu. Biarlah kami di dalam menapaki hari-hari kehidupan kami yang tersisa ini, kami boleh membangun hidup ini seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran sabda-Mu, kekuatan yang daripada Tuhanlah yang memampukan kami untuk mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup beriman. Bapa dalam kerajaan surga, inilah kami, bersabdalah, karena kami umat kepunyaan-Mu sedia hati mendengar. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kekasih Tuhan, kita berdiri untuk bersama-sama mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Kita kidungkan Hosiana. Jemaat, bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Esra pasal 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 yang menyatakan, kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasastra, Raja negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Zeraya bin Azaria bin Hilkia bin Salum bin Zadok bin Ahitub bin Amaria bin Azaria bin Merayot bin Zerahya bin Uzi bin Buki bin Abisua bin Pinehas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Duduk. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita pasti sangat hafal betul, tahu betul ketika kalau ditanya apa itu amanat agung. Maka serta-merta semua orang Kristen akan tahu Injil Matius pasal 28
ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-20 tentang ajaran atau perintah Tuhan Yesus agar pergi menyebar, baptis, dan ajar. Tentunya apa yang diperintahkan ini oleh Tuhan Yesus kepada rasul-rasul dan juga kepada Bapak Ibu dan saya adalah tugas yang tentunya tidak mudah. Sebab kita tidak hanya diminta untuk bagaimana membaptis, tapi di dalamnya juga kita ditugaskan untuk melakukan pendampingan supaya mereka yang telah dibaptis mendapatkan pengajaran agar mereka memahami betul keputusan iman mereka kepada Tuhan Yesus yang telah membaptis mereka melalui pelayanan rasul dan juga gerejanya pada masa kini. Dan satu hal yang patut digarisbawahi oleh kita agar kita tidak terjebak di dalam satu sikap atau pemahaman bahwa perkembangan gereja terjadi oleh karena jasa atau oleh karena kemampuan kita, maka pada ayat 20 dari Injil Matius pasal 28 dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi pelayanan gereja dan juga pengajaran atau pendampingan gereja yang berhasil dan diterima oleh dunia bukan oleh karena kuat, bukan oleh karena hebatnya, bukan oleh karena pintarnya sang pelayan termasuk di dalamnya pendeta, tapi oleh karena penyertaan Tuhanlah yang memampukan gereja melakukan tugas layan dan sekaligus pengajaran kepada umat Allah. Inilah yang dialami dalam kesaksian kitab Esra pasal 7 ayat 1 sampai 10. Kalau kita baca sepintas seolah-olah perjalanan Esra 5 bulan itu adalah perjalanan yang sangat-sangat melelahkan. Namun ketika kita melihat bahwa ada keberhasilan, dia tiba ke tempat tujuan ke Yerusalem dengan keselamatan. Mungkin kita akan mengatakan mereka kuat. Mereka telah berhasil melewati perjalanan yang melelahkan. Tapi yang patut digarisbawahi di sini adalah pengakuan iman dalam kitab Esra ini. Bahwa apa yang terjadi oleh karena ketaatan iman dari Esra dalam melakukan perjalanan dan juga tangan Tuhan yang memelihara dan memberkati. Pengajaran ini mau membekali Bapak Ibu dan saya. Supaya ketika kita menikmati keberhasilan dalam hidup ini, jangan cepat-cepat membusungkan dada kita dan mengatakan oleh karena kuatku. Tapi semata-mata karena kemurahan Tuhanlah yang memampukan, yang menyertai dan memberkati. Kasih Tuhan, saya tertarik pada ayatnya yang 10 dari kitab Esra pasal 7 ini yang mengatakan sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Bapak Ibu, bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Satu keinginan yang kuat untuk mempelajari. Jadi tidak hanya sekedar membaca. Tapi dia mempunyai kerinduan yang dalam. Kalau sini dikatakan tekad. Maka didorong dari satu kemauan keras untuk memahami firman Tuhan. Taurat Tuhan. Dan melakukannya. Penting. Kita tidak diajar hanya untuk memahami, membaca. Tapi kita juga terpanggil untuk melakukan. Melakukan dalam hidup pribadi dan selanjutnya dikatakan lagi serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Nah ini sangat bagus untuk membekali Bapak Ibu dan saya pada ayat 10 ini. Mari kita tampakkan bahwa kita adalah orang-orang yang benar-benar telah mempelajari firman Allah, mendengar firman Allah, melakukan atau mempraktekkannya di dalam hidup pribadi kita, di dalam keluarga kita, dan sekaligus menjadi teladan di dalam persekutuan umat Allah. Sehingga kita bersama-sama menikmati sukacita ilahi itu. Oleh karena kita sama-sama mempunyai kerinduan untuk mempelajari dan mempraktekkan firman Allah itu atau Taurat Tuhan itu di dalam kebersamaan hidup. Kasih Tuhan ada di dalamnya. Ayat 10 ini dikatakan tentang mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Tugas menjadi pengajar itu tidak gampang. Mungkin bagi ibu-ibu, keluarga yang mempunyai anak-anak yang masih usia SD, pernah dengar ada keluhan atau ada sedikit permintaan dari seorang anak
yang sekitar kelas 4 SD berdoa supaya minta Tuhan kalau bisa COVID ini segera berlalu. Setelah dia amin, ditanya sama orang tuanya, mamanya, kenapa anak berdoa minta supaya COVID segera berlalu? Adik sesungguhnya adik rindu kembali sekolah di sekolah. Loh, kenapa adik begitu rindunya ke sekolah lagi? Karena ternyata mama tidak sesabar guru di sekolah. Guru di sekolah mengajar dengan penuh kasih sayang, tapi di rumah mama begitu cepat emosi, mengajar, mencubit, memarahi, bahkan menghukum. Mama lebih kejam dari guru. Kasih Tuhan, ini sebenarnya mau mengatakan kepada kita bahwa senada dengan apa yang ingin diangkat dalam perenungan ini, mau mengatakan kepada kita bahwa tugas pengajaran itu adalah tugas yang tidak mudah. Sebab seorang pengajar dituntut untuk tidak hanya membuat setiap muridnya memahami apa yang dia ajarkan. Seorang pengajar tidak hanya dituntut untuk menuntun muridnya mengetahui, mempraktekkan apa yang diajarkan. Sebab sosok pengajar itu semakin terlihat sempurna ketika ia juga mampu melakukan semua yang telah diajarkannya. Pengajaran dan keteladanan adalah warisan terbaik yang diberikan para pengajar kepada murid-muridnya. Sehingga saya sering tekankan dalam renungan bahwa anak-anak itu lebih mudah mengikuti apa yang orang tuanya lakukan daripada apa yang orang tuanya ajarkan atau ceritakan atau nasihatkan. Oleh karena itu kita dituntut. Sebagaimana dengan Ezra juga, betul-betul bisa menjadi teladan. Lebih dulu memahami benar tentang Taurat Tuhan. Tahu betul apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga ketika melakukan pengajaran, dia mendarat dipahami dengan benar oleh bangsa Israel. Kehidupan dari Ezra ini merupakan teladan yang baik untuk kita ikuti sebagai gereja pada masa kini. Kasih Tuhan, mari kita perhatikan dengan seksama apa yang dilakukan oleh Ezra seperti tercatat dalam bacaan kita hari ini. Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara Israel. Hal ini mau menjelaskan kepada kita tentang tekad Ezra untuk meneliti dan tahu ketika itu juga mengetahui benar tentang kebenaran firman Tuhan. Ia lebih dulu melakukan, ia lebih dulu mempraktikkan di dalam keseharian hidupnya. Kemudian barulah ia mengajarkan kepada bangsa Israel. Mari, sebagai orang tua marilah kita jangan sampai anak-anak hanya disuruh baca Alkitab, tapi mama papa asik nonton drakor. Sekarang aneh ya, ibu-ibu suka sekali drakor ya. Kita ada bertamu di rumahnya, cepat pulang ada drakor punya jam nih, kita mau nonton, bahkan kita ditinggalin sendiri. Mereka pergi nonton Korea, nonton drakor itu. Sekarang gitu. Dan anak-anaknya boleh, tapi lebih daripada itu kita juga harus memperhatikan. Kalau kita mengajarkan anak kita supaya bergereja, maka marilah kita juga ke gereja. Kalau kita mau supaya anak kita rajin baca Alkitab, maka marilah kita, supaya anak-anak kita tidak melihat bahwa baca Alkitab itu merupakan hukuman. Tapi baca Alkitab itu merupakan kerinduan bersama dengan anak dan orang tua. Nah, kesedihan, bukankah seharusnya demikian dalam kita menjalani kekristenan kita? Kita bukan saja mengajarkannya, tapi juga kita mau mempraktikkannya di dalam kehidupan kita. Panggilan hidup kita sebagai garam dan juga panggilan hidup kita sebagai terang di dunia yang gelap ini bukan hanya fasih saat mengajarkan kebenaran, tapi juga harus bisa mampu melakukan atau menghidupi kebenaran itu dalam keseharian kita sebagaimana Ezra yang telah mengajarkan firman Tuhan dan juga melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Jemaat Tuhan, lewat perenungan pada hari ini kita diajarkan atau kita diingatkan bahwa sudahkah firman Tuhan itu
benar-benar diwujud nyatakan dalam perilaku hidup kita sehari-hari, bahwa apakah firman Tuhan itu sudah diajarkan kepada orang-orang yang kita kasihi, yang kita cintai, terutama anak-anak kita, dalam rumah tangga kita, dan dipraktekkan dalam perilaku hidup setiap hari. Panggilan dari kitab Esra pasal 7 ayat 1-10 ini adalah hidupilah kebenaran supaya dengan demikian hidup kita benar-benar memuliakan Tuhan. Injil Matius pasal 8 tentang perintah membaptis itu diakhiri pada ayat 20 dari pasal 8 itu mengatakan, dan ketahuilah, Aku menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Sehingga tugas pengajaran itu tidak pernah kita lakukan sendirian. Penyertaan Tuhanlah yang akan menopang, menguatkan, memampukan kita melakukan tugas pendampingan dan pengajaran kepada dunia, teristimewa kepada orang-orang di sekitar kita, termasuk di dalamnya anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk bersama-sama dengan segenap orang percaya di sepanjang abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dengan masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Mari kita satu hati kekasih Tuhan, kita bersyafaat. Segala puji syukur dan hormat kembali kami datang menghampiri Dikau, ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, yang kami sapa dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus, yang juga adalah guru kami, yang senantiasa mau mengingatkan kami untuk berjalan dalam kebaikan. Oleh karena itu dalam kerendahan hati kami, ya Bapa, kami mohon urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah dalam kami menjalani hidup yang Tuhan percayakan kepada kami saat ini. Kami boleh menjalani dengan hati yang terangkat kepada Tuhan, sehingga apa yang boleh kami lakukan dalam hidup ini menjadi sukacita ilahi bagi dunia dan sesama. Terima kasih Bapa atas teladan yang boleh kami baca dan kami renungkan bersama, dilakukan oleh Esra yang mau mempelajari dengan tekun kebenaran firman-Mu Taurat Tuhan, sehingga dia melakukan tugas pendampingan pengajaran kepada bangsa Israel, dan bangsa Israel boleh senantiasa diingatkan untuk hidup sebagai umat kepunyaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam rangkaian syafaat ini kami sepakat mau mempertaruhkan pribadi lepas pribadi kami, rumah tangga lepas rumah tangga kami. Tuhan pilih kami, berkati kami, baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak. Biarlah kami boleh senantiasa membangun hidup ini dengan saling memahami kebaikan yang kami
saksikan dan kami syukuri itu. Sehingga hidup damai sejahtera yang daripada Tuhan boleh mewarnai kehidupan rumah tangga kami. Berkatilah pekerjaan kami ya Bapa, usaha kami, pendidikan kami, harapan kami ke depan. Sehingga apa yang boleh kami gumuli dalam hidup ini, kami boleh gumuli di dalam pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Sehingga kami boleh dengan hati yang penuh kesabaran menantikan waktu Tuhan dengan penuh sukacita. Bapa dalam kerajaan surga, kami sepakat juga mempertaruhkan anak-anak Tuhan dalam persekutuan jemaat-Mu yang berada dalam kelemahan fisik, baik oleh karena sakit maupun oleh karena usia senja. Mari Tuhan lawat dan berkati mereka, jadikanlah pembaringan mereka sebagai kemah-Mu ya Bapa. Hangatlah mereka dengan kasih-Mu, biarlah mereka boleh merasakan kebaikan Tuhan dalam pengharapan akan kekuatan baru. Dan pada saatnya kami boleh melihat, sungguh mereka boleh bersukacita karena Tuhan memulihkan mereka dari sakitnya. Secara khusus kami mau mempertaruhkan kekasih hati kami yang sedang berada dalam perawatan di rumah sakit. Ibu Elizabeth Rehena dirawat di rumah sakit Wangaya. Dan juga Bapak Benyamin Nikiulu yang sedang dirawat di rumah sakit Siloam. Ya Bapa, kami pertaruhkan rumah sakit, bahkan para medis, obat-obatan, makanan, minuman, dan pembaringan mereka. Biarlah boleh senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sehingga lewat segala upaya perawatan itu, maka kekasih hati kami boleh memperoleh kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan saja. Kami mau mempertaruhkan segala persiapan jemaat-Mu, khususnya dalam rencana program pelayanan tahun 2021-2022. Mari Tuhan Engkau berkati, biarlah apa yang boleh direncanakan, apa yang boleh disusun, semuanya itu terarah hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga pelayanan jemaat-Mu ke depan benar-benar mendatangkan sukacita Allah bagi orang-orang yang ada di sekitar kehidupan dan kesaksian gereja-Mu. Kami juga rindu mempertaruhkan sukacita anak-anak Tuhan yang berhari ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Tuhan berkati mereka dalam tahun rahmat-Mu ini, biar mereka boleh menapaki hari-hari kehidupan dalam tahun rahmat Tuhan ini dengan penuh sukacita dan hendak menjadi berkat Allah bagi orang-orang yang ada di sekitar kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami juga rindu mempertaruhkan segala program dan rencana kerja dari tim penggalangan dana pelunasan lahan. Mari Tuhan Engkau berkati dan sertai. Biarlah tim boleh senantiasa ada di dalam tuntunan hikmat Allah. Dan secara khusus kami jemaat-Mu boleh mendukung dengan sepenuh hati. Sehingga apa yang menjadi kerinduan kami bersama untuk memuliakan Tuhan melalui pengadaan gedung gereja nanti benar-benar diberkati oleh Tuhan. Kami mau mempertaruhkan anak-anak pemuda, generasi muda gereja Tuhan, yang mau mendukung segala upaya penggalangan dana lahan ini melalui konser virtual pada bulan Agustus. Tuhan berkati mereka, baik pengurus maupun segenap anggota gerakan pemuda. Biar dalam kemudaan usia mereka boleh menjadi sukacita ilahi, baik dalam persekutuan juga di dalam kehidupan keluarga. Kami rindu mempertaruhkan pemerintah bangsa dan negara kami, aparat keamanan, kepolisian dan juga TNI. Ya Tuhan, Engkau jaga dan berkati pemimpin-pemimpin bangsa ini, biarlah mereka boleh menjalankan roda pemerintahan dengan hati yang terarah kepadamu, sehingga apa yang mereka hasilkan, keputusan yang mereka lakukan, boleh menjadi sumber damai sejahtera bagi kehidupan segenap anak-anak bangsa. Kami yang bertugas pada hari ini ya Bapa, kami mau mempertaruhkan kami sebagai presbiter, kami sebagai pelayan musik gereja, organis, pianis, pemandu lagu, vokal grup Pelangi Kasih, petugas pelayan multimedia, pelayan parkir, pelayan keamanan, bahkan semua jemaat-Mu. Bapa, rangkul erat kami biar apa yang boleh kami layankan pada hari ini boleh menjadi sukacita ilahi di dalam kehidupan dan kesaksian kami. Inilah kami ya Bapa, ampunkan dosa dan kesalahan kami, terima dan sambut syafaat kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat.
kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pelangi kasih memuji Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, shalala, aku cinta Yesus. 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 Sungguh ku bangga, ya Allah, seperti Engkau. Sungguh ku bangga, Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa. Informasi kotak khusus dana lahan. Dalam rangka menunjang program penggalangan dana lahan pada ibadah hari Minggu ini disediakan kotak khusus dana lahan. Mohon dukungan dan partisipasi Bapak Ibu warga jemaat. Terima kasih. Umat Tuhan, marilah kita mengucap syukur pada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29 mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mulia
Jemaat mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini pada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, Engkaulah sumber berkat dan kehidupan kami. Kami yang Engkau pelihara dan berberkati dan mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu. Kami datang membawa persembahan bagi-Mu, berkatilah ya Tuhan, agar perkenan di hadapan-Mu dan berguna bagi pelayanan atas nama-Mu. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian dan kesabarannya untuk mengikuti warta jemaat hari ini Minggu 14 Maret 2021 sebagai berikut. 1. Majelis Jemaat GPIB Kasih Karunia Badung Bali mengucapkan selamat beribadah di minggu ketiga Prapaskah kepada seluruh warga jemaat yang sudah ambil bagian dalam ibadah saat ini. Kedua, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Yohanes Wadu yang telah melayani firman dalam ibadah saat ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati pelayanan Bapak beserta keluarga. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada diakan, penatua, pianis, organis, pemandu lagu, vokal grup Pelangi Kasih, tim multimedia, tim keamanan dan parkir. Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati pelayanan kita bersama. Demikian warta jemaat hari ini. Pelayan firman, diaken dan penatua bertugas mengucapkan selamat memasuki Minggu Prapaskah. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu warga jemaat. Terima kasih. Jemaat Tuhan, pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Dengan penuh sukacita kita berdiri untuk menghidungkan kidung pengutusan, ya Tuhan tiap jam. Jemaat Tuhan, angkatlah hatimu kepada Allah dan arahkanlah pikiranmu kepadanya, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.